Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan cerita dari sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen, di mana cerita ini sangat menarik, sangat menghibur, sangat seru, sangat membuat penasaran kita jika tidak tahu kelanjutannya. Di mana cerita novel ini sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-223 bertepatan dengan bab ke-1052. Setelah itu, dia segera berlari ke arah Yi-Chen dengan sangat cepat seperti angin. Tinju yang lebih besar dari mulut mangkuk sudah ada di depan Yi-Chen saat ini. Dia telah berlatih tinju selama puluhan tahun dan seluruh hidup seni bela diri dan kerja kerasnya telah diringkas pada sepasang tangannya. Tinjunya setebal batu yang lebih dari 10 cm. Dia bisa menghancurkan sesuatu dengan satu tangannya. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk menghindar. Tapi Yi-Chen telah melihat kekuatan yang hanya dengan sekilas. Dia hanyalah pria ceroboh yang memiliki tinju lebih keras dibandingkan dengan dirinya. Pria itu tidak ada bedanya dengan semut yang mengguncang pohon. Jadi Yi-Chen tidak menghindar. Dia berdiri di depan Teken Li Yanwang dengan senyum dingin di wajahnya. Teken Li Yanwang tidak percaya bahwa bocah ini begitu meremehkannya. Dia telah bergegas ke arahnya dan siap untuk meledakkan kepalanya dengan satu pukulan, tetapi dia tidak takut sama sekali. Ini sama saja meremehkan dirinya. Kalau begitu, maka bayarlah harga karena meremehkan kakekmu, Li. Kemudian dia bergegas ke arah Yi-Chen dan memukul kepalanya dengan tangan besinya. Pan Li Yuan berkata sambil tersenyum, "Saudara ke-8 benar-benar beruntung kali ini. Dia bisa menggunakan keterampilannya yang luar biasa tanpa sia-sia. Aku percaya tuanmu akan memberinya banyak hadiah." Beberapa raja surgawi lainnya merasa iri. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa saudara ke-8 memiliki kesempatan seperti itu adalah karena kakak tertua telah membuatnya sempurna. Bocah bermarga Yi itu sangat bodoh. Saudara ke-8 bahkan bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Chen Jikai, Hong Wu, dan Wei Liang yang bersembunyi di belakang semuanya berkeringat dingin karena Yi-Chen. Mereka tidak mengerti kenapa Yi-Chen tidak menghindar, tapi hanya Yi-Chen yang tahu bahwa dia tidak perlu menghindari Li Yanwang yang sangat enteng. Pada titik ini tinju Li Yanwang telah mendekati wajahnya. Segera setelah itu tinjunya tepat di depan matanya. Pada saat Li Yanwang mengira Yi-Chen akan segera mati, Yi-Chen tiba-tiba menarik keluar tangan di belakang punggungnya. Tangannya yang terlihat lemah tampaknya hanya akan menyambut tangan besinya. Saat berikutnya, Teken Li Yanwang merasakan tinjunya seolah-olah seperti cangkang keras yang menembus baju besi. Rasa sakitnya terdengar sangat tajam, diikuti suara tulang patah. Tangan Yi-Chen yang terlihat sangat lemah itu tidak hanya menghancurkan kekuatan Teken Li Yanwang, tetapi juga menghancurkan tangan kanannya. Teken Li Yanwang mengeluarkan teriakan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap dia dan seluruh tubuhnya terlempar jatuh ke salju dengan bunyi bak. Ketujuh kawan-kawannya yang menatapnya melihat bahwa seluruh tangan kanannya sudah berdarah dan hancur seperti segumpal daging busuk yang diledakkan oleh ribuan ton batu besar. Dia adalah Teken Li Yanwang. Tinjunya bahkan tidak bisa dihancurkan dengan batu yang keras. Tubuh siapapun di bawah tinjunya akan seperti tahu dan dia tidak bisa diserang. Tapi bagaimana bisa dia mengubah tangan besinya menjadi tahu di depan Yi-Chen? Tinjunya dihancurkan oleh Yi-Chen, oleh tangan Yi-Chen. Sebenarnya siapa yang memiliki tangan besi di antara kedua orang ini? Mata Li Yanwang melihat Li Yanwang dikalahkan dalam sekejap. Pan Li Yuan seperti tersambar petir.
Meskipun kekuatannya lebih baik daripada saudara ke-8, tetapi kekuatan tinjunya jauh lebih buruk daripada tangan besi saudara ke-8-nya. Bagaimanapun, selama puluhan tahun ini saudara ke-8 telah mengumpulkan semua kekuatannya pada tangan besinya, dan dia tidak pernah bertemu lawannya di dunia ini. Tetapi siapa yang bisa menduga seorang pemuda berusia 20-an tahun dapat mematahkan tinju dan lengannya dengan satu pukulan? Seberapa kuat dia? Kekuatannya bahkan bukan kekuatan fisik yang normal. Fan Liyuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Sepertinya Yi Chen bukan orang biasa. Hari ini dia harus menggunakan ke-8 kawan-kawannya untuk pertempuran sengit. Chen Kai dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan jika ini mimpi, mereka juga tidak pernah menduganya. Yi Chen tiba-tiba bisa menjadi kuat, sangat kuat. Lawannya juga bukanlah sembarang orang. Bahkan jika Yi Chen memang bisa mengalahkannya, dia harus bertempur setidaknya setelah belasan ronde. Ini bisa dianggap wajar, tapi Yi Chen sangat tidak masuk akal. Dia menghancurkan kepalan tangan besi Li Yanwang hanya dengan satu gerakan. Ini berarti sangat jelas, jika kamu adalah tinju besi, maka aku adalah penghancur tinju besi. Ketika Tekken Li Yanwang tersungkur ke tanah, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tubuhnya yang paling dia banggakan dan kuat telah hancur di depan orang lain. Melihat lengan kanannya telah menjadi gumpalan daging hancur, dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan benar-benar telah hilang. Selama puluhan tahun dia kerja keras, tapi begitu Yi Chen datang, dia langsung dihancurkan. Tekken Li Yanwang merasa sangat terluka dibanding siapapun. Dia merangkak ke arah Fan Lin Yuan dengan satu tangan, menangis dan berkata, "Kakak tertua, kamu harus membalaskan dendamku." Fan Lin Yuan mengangguk dengan ekspresi muram di wajahnya. "Saudara ke-8, tenanglah. Aku pasti akan membalas dendam ini untukmu." Setelah itu dia berkata kepada kawan-kawannya yang lain, "Kawan-kawan, bocah ini benar-benar hebat. Karena itu aku tidak perlu berbicara dengannya tentang moralitas dan keadilan lagi. Ayo kita serang bersama-sama." Saat mendengar ini, Yi Chen tertawa. "Apa 8 Raja Surgawi sekarang benar-benar lemah? Kalian sangat banyak dan aku seorang diri. Tapi kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membicarakan keadilan dan menyerangku bersama. Aku tidak menduga kalian sangat bajingan. Aku sudah tahu sejak awal. Bahkan jika kalian ber-8 menyerangku bersama, itu hanya akan membuatku bersenang-senang." Fan Lin Yuan merasa bahwa wajahnya sangat panas dan marah. Dia berkata, "Bocah bermargaji, apakah kamu tidak perlu memainkan trik umum untukku di sini? Kamu dapat menyakiti saudara ke-8ku, tapi kamu tidak akan pernah bisa menyakiti kami bertujuh. Hari ini aku, Fan Lin Yuan, mengambil hidupmu di Gunung Jangbai ini." Setelah itu dia berkata dengan dingin, "Tapi jangan khawatir, aku hanya akan meninggalkan tubuhmu di Gunung Jangbai dan membawa kepalamu ke Suhang untuk melaporkan penyelesaian tugas pada tuan dari keluarga Wu. Jika tuan dari keluarga Wu mengasihanimu, dia mungkin akan memberikan kepalamu pada istrimu." Saat mendengar ini, Yi Chen berkata dengan suara dingin, "Kamu Fan Lin Yuan kan? Jangan khawatir, hari ini kalian ber-8 akan terbaring di sini selamanya. Tapi aku tidak akan mengambil kepalamu karena kamu hanyalah seorang pecundang tua. Bahkan anjing tidak akan mau menerima kepalamu." "Besar sekali mulutmu," Fan Lin Yuan dengan marah berkata. "Sejak keluar dari perguruan, kami ber-8 tidak pernah merasakan kekalahan, dan ada banyak musuh yang mati di tangan kami. Kami tidak peduli, bahkan jika ada 2 orang sepertimu." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Hari ini aku akan membalas dendam untuk musuh-musuhmu yang mati di tanganmu." Fan Lin Yuan mengertakkan giginya dan berteriak dengan dingin, "Kawan-kawan, ayo bunuh bocah ini bersama-sama. Kami harus mengganti lengan kanan saudara ke-8 dengan kepalanya." Begitu suara itu terdengar, mereka semua melangkah maju bersemangat. Bersamaan, Yi Chen hanya berdiri di tempat dengan tangan kiri di belakangnya dan tangan kanan di depannya. Semua aura di tubuhnya pada saat ini mengembun di tangan kanannya tanpa menunjukkan jejak. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sedikit bersemangat dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Sejak dia dianugerahi kitab 9 misteri, Yi Chen belum pernah bertemu dengan para master top yang benar-benar kuat.
Dalam metafisika, meskipun dia sedikit mahir, tapi sebenarnya dia tidak bisa mengendalikan jingle linknya. Adapun pecundang seperti Jen Nan Suangsa, dia hanyalah gangster yang melarikan diri melakukan kejahatan. Dia bukanlah master sama sekali. Tapi di 8 Raja Surgawi ini benar-benar menarik. Jika tinju besi Tekken Li Yuan Wang bisa mengenai Yu Jinghai, kepalanya benar-benar akan hancur hanya dengan satu pukulan. Jika saat ini Jen Nan Sangsa, takutnya dia tidak akan bisa kembali. Namun meski begitu, di depan Yi Chen, tinju besi Li Yan Wang masih terlalu lemah. Sekarang meskipun ketujuh orang itu menyerang Yi Chen bersama-sama, mereka masih tidak memiliki cukup kekuatan. Saat ini Pan Lin Yuan memimpin. Ketujuh kawan-kawan mengikutinya selangkah demi selangkah. Mereka bertujuh telah mengatur barisan siap untuk membunuh Yi Chen. Pan Lin Yuan menghampiri Yi Chen dan mengeluarkan tenaga dalamnya dan mengumpulkan di tangannya. Kemudian dia melompat dengan cepat mengarahkan telapak tangannya ke arah Yi Chen. Pan Lin Yuan ini adalah yang terbaik. Waktu paling terbaik untuknya adalah saat dia membunuh gajah jantan dewasa gila dengan satu telapak tangannya. Teknik telapak tangan tapak ini tampaknya terlihat lembut, tetapi di dalamnya mengandung kekuatan yang sangat tak tertandingi. Ini berkali-kali lebih tinggi dari kepalan tangan, baik di dunia seni bela diri atau dalam seni bela diri itu sendiri. Penguasaannya benar-benar terbaik. Guo Jing, tokoh dalam legenda pendekar pemanah Raja Wali, memiliki tapak 18 pukulan menaklukkan naga. Yang Guo, tokoh utama dalam kisah kembalinya pendekar pemanah Raja Wali, memiliki tapak kerinduan yang memuncak, dan Xiao Yao Pai memiliki tapak hidup dan mati. Selain itu ada tapak dewa Xuan Ning, tapak sakti Buddha, tapak Han Bing Mian, tapak Huang Gu Mian. Ada begitu banyak keterampilan teknik tapak yang unik, di antaranya seni bela diri. Jelas bahwa teknik tapak ini adalah mata rantai tertinggi dan paling tidak terduga di antara seni bela diri. Kekuatan tangan Pan Liyuan termasuk golongan teknik tapak yang super, sangat kuat. Bahkan mungkin dia yang terkuat di Jianan. Tidak ada master yang dapat bersaing dengan Pan Lin Yuan. Ditambah ketujuh kawan-kawannya yang berada di belakangnya untuk pertahanan. Kali ini dia sudah siap untuk membunuh Yi Chen. Namun siapa yang menduga bahwa Yi Chen akan tetap menunjukkan sikap tenang tanpa mengatakan apapun. Dia berdiri di tempatnya dengan tenang. Dia tidak bergerak, lalu berkata dengan santai, "Aku menghargai semangat kalian yang berani dan tidak takut mati. Tetapi keganasan adalah satu hal dan kekuatan adalah hal lain." Pan Lin Yuan sudah memainkan 10% dari keahliannya saat ini. Ini seperti cangkang yang telah keluar dari ruangan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa bahkan jika Yi Chen adalah seorang ahli seni bela diri, satu tangan ini akan cukup untuk membunuhnya. Jadi dia berkata dengan suara dingin, "Bocah, kamu sendiri mencari mati. Lihatlah bagaimana aku membunuhmu dengan telapak tanganku." Tepat ketika tangan Pan Lin Yuan berjarak kurang dari setengah meter, Yi Chen menyempitkan mata dan mengambil lengan baju dengan asal dan berkata dengan lembut di mulutnya, "Pan Lin Yuan, kamu pandai teknik tapak kan? Lalu aku akan membiarkanmu mencoba tanganku." Setelah itu dia membalikkan tangan kanannya pada Pan Lin Yuan dengan semangat penuh, menyerang Pan Lin Yuan dengan perlahan. Telapak tangan Pan Lin Yuan mengandung kekuatan besar dan tak terbendung. Namun ketika telapak tangan lembut Yi Chen menyentuhnya, dia langsung merasa seolah-olah dia menabrak Tyson. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa teknik tapak Yi Chen mengandung kekuatan yang belum pernah dia dengar. Energi spiritualnya adalah antara langit dan bumi, dari yang terbesar dan paling tidak tergoyahkan bahkan hingga yang terkuat.
Pan Lin Yuan tidak tahu seberapa kuat Yichen. Pada babak pertama dia melihat Yichen hanya berdiri tegak seperti gunung. Pada saat kedua dia hanya menggunakan tangannya dengan lembut. Jadi Pan Lin Yuan pikir Yichen sangat ceroboh. Namun pada saat dia benar-benar bersentuhan dengan telapak tangan Yichen, Pan Lin Yuan menyadari bahwa teknik telapaknya tidak membuat Yichen mundur sama sekali. Sebaliknya, itu memantul kembali ke dirinya dengan kekuatan besar, menghancurkan lengan kanannya berkeping-keping dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan berakhir sama dengan saudara kedelapannya. Melihat bahwa dengan kanannya sudah berlumuran darah dan dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali karena seluruh tubuhnya telah terpental oleh kekuatan besar ini, dan mundur beberapa meter. Pan Lin Yuan mundur dengan cepat dan mencoba berhenti di salju dengan kakinya. Tapi kekuatan teknik tapak Yichen begitu besar sehingga kakinya tidak bisa menompangnya sama sekali. Jadi dia hanya bisa membiarkan dirinya terus mundur. Keenam kawan-kawan terkejut melihat ini. Mereka sangat tahu dengan jelas bagaimana kekuatan kakak tertua mereka jika dia diizinkan untuk menggunakan 100% keterampilannya. Bahkan para master top pun harus siap untuk mengatasinya. Bahkan sangat mungkin bahwa mereka akan malu karena kekuatan besar kakak tertua. Tapi siapa yang mengira bahwa Yichen yang sangat tenang dapat mengalahkan kakak tertua hanya dengan satu tangan, membuatnya mundur seperti bola meriam. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, "Cepat keluarkan kekuatan kalian untuk membantu kakak tertua." 5 lainnya baru saja tersadar karena keterkejutannya tadi. Kemudian keenamnya dengan cepat berdiri menjadi 2 baris di belakang Pan Lin Yuan dan mencoba yang terbaik untuk memberinya kekuatan dari belakang. Namun mereka tidak menyangka bahwa kecepatan kemundurannya sangat besar. Pada saat ini apa yang dibawa tubuhnya adalah kekuatan teknik tapak Yichen. Mereka semua dikejutkan oleh rasa sakit yang tajam di lengan mereka. Ketujuh orang itu berkumpul untuk melawan kekuatan Yichen, tetapi mereka semua justru terhempas beberapa meter sejauhnya seperti bola meriam menghantam tanah dengan keras. Yang lebih tragis adalah mereka bertiga langsung menimpa saudara kedelapan, yaitu Tekken Li Yanwang. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan Tekken Li Yanwang, membuatnya memuntahkan darah. Kekuatan Yichen sangat kuat dan Pan Lin Yuan adalah orang yang pertama menanggung semua beban. Dia menabrak salju seperti lumpur dan tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin? Pan Lin Yuan dengan tidak percaya menatap Yichen dan dia sangat terkejut. Harus diketahui dia adalah ahli seni bela diri yang tersembunyi dan tak terkalahkan di Jiangnan. Jika bukan karena pertamanya dengan jika bukan karena pertemanannya dengan tuan dari keluarga Wu dan dia memberinya banyak uang dengan kekuatan yang kuat, bagaimana mungkin dia mau bertahan di kolam kecil di Jiangnan ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Dalam hidupnya dia telah melihat terlalu banyak lawan, tetapi dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya seperti sekarang. Tepat pada saat itu dia bahkan tidak melihat bagaimana bocah itu melakukannya. Jadi dia terluka parah. Tepat pada saat itu dia bahkan tidak melihat bagaimana bocah itu melakukannya. Jadi dia terluka parah. Bagi seorang petarung tidak ada yang lebih penting daripada lengan, terutama lengan kanan. Jika lengan kanan tidak berguna, maka orang itu juga tidak akan berguna. Master macam apa itu? Tidak ada master semacam itu. Bagaimanapun, yang Guo hanyalah sosok dalam seni bela diri. Pada kenyataannya dia belum pernah melihat seorang master dengan satu lengan. Sebab dalam kasus sebuah lengan, tubuh selalu dalam keadaan tidak seimbang, apalagi berkelahi dengan orang lain. Bahkan berlari pun akan melihat ketidakseimbangan berat badan. Jika pusat gravitasi tubuh seorang tidak berada di pusat tubuh, bagaimana dia bisa menjadi master? Yichen membuat ketujuh orang itu
hanya dengan satu tangannya. Yichen membuat ketujuh orang itu hanya dengan satu tangannya, membuat 8 raja surgawi merasa terkejut. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai level luar biasa ini? Bahkan para master top di dunia tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bagaimanapun, 8 raja surgawi bukanlah orang lemah. Jika mereka bekerja sama, mereka akan mencapai efek bahwa satu tambah satu lebih besar dari dua. Namun, meski begitu, kekuatan 8 raja surgawi tidak sebanding dengan satu telapak tangan dari Yichen. Pan Lin Yuan bangkit dan berkata, "Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Dari siapa kamu belajar?" Yichen mencibir, "Aku tidak belajar dari siapapun. Aku belajar dari diriku sendiri. Mengapa kamu tidak terima?" Pan Lin Yuan menelan ludah dan berkata dengan gugup, "Terima, aku akan menerimanya. Aku benar-benar akan menerimanya. Master Yi, Anda adalah master top di dunia. Anda harus tahu bahwa berlatih seni bela diri tidak mudah. Mohon maaf kami atas kesalahan kami. Kami akan memperbaikinya. Tolong selamatkan nyawa kami." Yichen berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu memintaku menyelamatkan hidupmu begitu cepat? Mengapa kalian tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitasmu?" Pan Lin Yuan berkata dengan susah payah, "Saya tahu bahwa keterampilan saya lebih rendah daripada yang lain. Saya tidak ingin membuat perjuangan yang tidak berarti. Saya hanya ingin Master Yi memaafkan kami." Yichen bertanya balik, "Ketika kamu datang ke sini, kamu berkata ingin membunuhku, tetapi sekarang kamu tidak dapat membunuhku. Jadi kamu memohon kepadaku untuk menyelamatkan nyawamu. Apakah dunia seindah itu? Bagaimana jika kemampuanku yang lebih rendah dari kalian? Lalu aku memohon ampun kepada kalian. Apakah kalian akan mengampuniku?" Pan Lin Yuan menunjukkan ekspresi muram. Dia tahu Yichen tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja. Jadi dia segera berlutut dan berkata kepada Yichen, "Master Yi, jika Anda bersedia melepaskan kami berdelapan akan menghormati Anda dan mematuhi perintah Anda dalam hidup ini." Yichen menatapnya dengan senyuman mengejek dan bertanya, "Kenapa? Bukankah kalian sedang menjalankan tugas? Lalu bagaimana kalian bisa kembali melaporkan penyelesaian tugas kalian pada tuanmu?" Pan Lin Yuan berkata dengan serius, "Seperti kata pepatah, burung yang baik akan memilih pohon yang ideal sebagai habitatnya. Orang pintar akan memilih orang yang hebat sebagai tuannya." Pan Lin Yuan tahu bahwa Master Yi memiliki kekuatan yang besar dan saya dan saya bersedia meninggalkan kejahatan dan memilih kebaikan dan mengikuti Master Yi sepanjang hidup saya. Yichen mengangguk dengan cuek. Dia berjalan perlahan ke arah Pan Lin Yuan dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Pan Lin Yuan melihat bahwa Yichen semakin dekat. Dia dengan gugup berkata kepada beberapa kawan-kawannya, "Cepat berlututlah pada Master Yi." Jadi 8 raja surgawi segera bangun dan bersujud kepada Yichen. Bahkan Tekken Li Yanwang yang tangan kanannya telah putus berlutut di tanah dan bersujud. Pan Lin Yuan pada saat ini menarik tangan kirinya ke lengan bajunya dan diam-diam memegang belati di tangannya. Belati ini hanya sebatang tongkat panjang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu tidak memiliki banyak kekuatan untuk membunuh, terutama membunuh seorang master. Namun, belati Pan Lin Yuan berasal dari tempat yang luar biasa. Dia tidak hanya mengoleskan racun pada bilahnya, tetapi juga mengoleskan sedikit bubuk radioaktif pada bilahnya. Jika Yichen tidak menyentuh sejumlah kecil bubuk radioaktif ini, radiasinya tidak akan besar. Tetapi begitu bubuknya masuk dalam luka, tubuhnya tidak akan sembuh untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan langkah pembunuhan pamungkas yang telah disembunyikan oleh Pan Lin Yuan selama bertahun-tahun. Kecuali kawan-kawannya, semua orang lain yang telah melihat belati ini sudah mati. Yichen telah menghancurkan lengan kanannya. Kebencian ini tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Yichen. Alasan mengapa dia mengatakan itu karena dia masih muda dan dia berpikir bahwa Yichen tidak memiliki pengalaman di dunia. Dia siap untuk menaklukkan dan menstabilkannya terlebih dahulu dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap dan menyerang dengan taktik berbahaya, pukulan mematikan.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika kita tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya sampai di sini dulu part ini, dan kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya.